Pemirsa, sebuah misteri yang membeku selama 5 bulan akhirnya mencair dan kembali menjadi sorotan utama di dunia hiburan tanah air. Kisah ini berawal dari sebuah pengiriman makanan dan buket bunga kepada selebriti muda, Fuji, yang sempat menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik. Misteri tersebut kian mencuat setelah ditemukan sebuah catatan kecil yang hanya berisi 3 huruf, Li. Dari sinilah drama panjang dimulai dan memecah jagat maya menjadi dua kubu dengan interpretasi yang berbeda. Sebagian warganet meyakini bahwa catatan itu merupakan inisial dari Verrell Bramasta, sosok yang kerap digosipkan dekat dengan Fuji. Mereka menilai catatan tersebut sebagai sebuah petunjuk romantis, semacam pesan tersembunyi yang sengaja dilemparkan ke publik untuk memberi kode halus. Namun di sisi lain, muncul kubu yang lebih rasional dan keras menolak spekulasi tersebut. Menurut mereka, Li hanyalah singkatan dari merek toko bunga violet yang menjadi penyedia buket tersebut. Perdebatan pun tak bisa dihindari, media sosial dipenuhi diskusi yang memanas dan bertahan selama berbulan-bulan. Seolah gosip ini hidup dalam limbo, menunggu konfirmasi yang tak kunjung tiba. Publik dibuat penasaran seperti menonton sinetron yang berhenti di tengah cerita, dan kasus ini membuktikan betapa kuatnya daya pikat sebuah misteri dalam industri hiburan. Dari secarik catatan kecil, lahirlah narasi besar yang memicu imajinasi publik tanpa batas. Meski perlahan tenggelam, isu ini tidak pernah benar-benar mati, karena ingatan kolektif netizen yang tajam selalu menyimpannya dan siap menghidupkannya kembali kapan saja ada pemicu baru. Fakta bahwa sebuah hal sepele mampu bertahan hingga 5 bulan membuktikan bahwa di era digital, petunjuk sekecil apapun bisa menjadi bahan bakar spekulasi tanpa akhir, dan bagi penonton maupun pembaca, kisah ini menjadi pelajaran bahwa dalam dunia hiburan, kebenaran terkadang memang memilih datang terlambat. 2. Pengakuan santai Vena Melinda yang mengguncang publik. Saudara, teka-teki yang menggantung selama 5 bulan itu akhirnya menemukan jawaban. Namun bukan dari klarifikasi resmi, melainkan dari sebuah momen santai yang terjadi begitu saja. Pada perayaan 17 Agustus lalu, Vena Melinda, ibunda dari aktor Verrell Bramasta, tampil santai bersama Bella Sophie dalam sebuah siaran langsung di Instagram. Dalam suasana obrolan ringan dan tanpa agenda khusus, Vena tiba-tiba melontarkan pengakuan yang selama ini ditunggu-tunggu publik. Dengan nada santai, ia menyebut bahwa makanan dan buket bunga yang dikirimkan untuk Fuji beberapa bulan lalu memang berasal dari putranya, Verrell. Kalimat yang terkesan sederhana itu seketika menjadi ledakan besar di jagat maya. Ribuan komentar langsung membanjiri siaran tersebut, sementara ekspresi Bella Sophie yang tersenyum dan mengangguk membuat publik semakin yakin bahwa pernyataan Vena bukanlah salah ucap, melainkan pengakuan nyata. Momen itu semakin menarik karena waktunya yang tidak terduga. Publik menunggu selama 5 bulan penuh, namun kebenaran justru muncul dengan begitu santai tanpa persiapan khusus. Peristiwa ini membuktikan bahwa dalam dunia hiburan, rahasia tidak selalu terungkap lewat konferensi pers atau pernyataan resmi. Seringkali, kebenaran justru muncul di tempat dan waktu yang paling tidak diduga. Fenomena ini juga menjadi pengingat bagi para figur publik, bahwa ucapan spontan mereka bisa saja menjadi berita utama dalam hitungan detik. Netizen dengan cepat mengutip, menyebarkan, dan mendiskusikan momen tersebut di berbagai platform media sosial. Dan dengan begitu, perdebatan panjang yang selama ini menggantung akhirnya menemukan jawaban resmi. Fakta ini juga menunjukkan bahwa di era digital, momen kecil yang muncul begitu saja bisa menjadi bagian dari sejarah dan menutup misteri yang telah berbulan-bulan membingungkan publik. Pemirsa, pengakuan Vena Melinda yang berlangsung santai itu ternyata membawa efek domino luar biasa di jagat maya. Dalam hitungan menit, potongan video pengakuannya viral, memenuhi lini masa dengan ribuan komentar dan reaksi. Banyak warganet yang menertawakan betapa lama gosip ini akhirnya menemukan kepastian, sementara sebagian lain merasa mendapatkan kemenangan moral karena sejak awal meyakini bahwa bunga itu memang berasal dari Verrell. Humor pun segera menjadi bumbu penyedap yang membuat gosip ini semakin hidup. Masyarakat digital menjadikan gosip bukan hanya sebagai konsumsi informasi, melainkan juga sebagai ajang hiburan kolektif yang mampu menghubungkan mereka melalui tawa dan candaan. Namun cerita tidak berhenti di situ.
karena perhatian publik kembali tertuju pada Fuji saat dirinya kedapatan mencoba pijat chiropraktik yang dikenal cukup unik. Video yang memperlihatkan ekspresi kaget Fuji saat menjalani pijat tersebut segera viral, dan netizen dengan cepat menghubungkannya dengan Pharrell yang beberapa waktu lalu juga sempat menjalani pijat serupa. Meski jelas merupakan sebuah kebetulan, imajinasi publik kembali merangkai narasi baru yang menghubungkan keduanya, seolah ada benang merah yang tidak pernah putus. Dari sebuah pengakuan santai, bergulir ke humor kolektif, lalu berlanjut ke pijat kretek, publik membuktikan bahwa dalam era digital, setiap potongan peristiwa bisa dirangkai menjadi cerita besar. Hal ini menegaskan bahwa gosip di media sosial bukan hanya sekadar kabar, melainkan sebuah mekanisme hiburan yang terus diperbarui oleh kreativitas kolektif netizen. Saudara, rangkaian peristiwa ini menjadi bukti nyata bagaimana gosip bekerja sebagai sebuah industri, media, sekaligus narasi tanpa batas. Dimulai dari secarik catatan berisi 3 huruf, lalu berkembang menjadi perdebatan panjang, kemudian dipertegas oleh pengakuan santai, hingga berlanjut pada kebetulan pijat kretek. Semua itu membentuk alur cerita yang seolah memiliki benang merah mengikat kehidupan Fuji dan Pharrell. Netizen membaca pola, merangkainya, dan mengubahnya menjadi kisah yang terasa lebih nyata daripada fakta yang sesungguhnya. Perdebatan antara mereka yang percaya dan yang skeptis justru menjadi bahan bakar yang membuat gosip ini terus hidup. Media hiburan pun tidak tinggal diam, dengan cerdas mereka memanfaatkan setiap momen untuk meningkatkan engagement. Karena mereka tahu bahwa gosip adalah aset berharga yang bisa diolah berulang kali. Pada akhirnya, pertanyaan besar pun muncul. Apakah semua ini murni kebetulan atau bagian dari skenario halus yang dirancang untuk menjaga sorotan publik? Pertanyaan itu mungkin tidak akan pernah terjawab, namun justru disitulah kekuatan gosip berada. Isu semacam ini adalah emas bagi media karena mampu menghasilkan keterlibatan tinggi dari publik. Sementara bagi figur publik, gosip meski melelahkan tetap memberi sorotan yang memperkuat eksistensi mereka. Seperti sebuah serial drama dengan banyak episode, publik merasa diajak menonton cerita yang tidak pernah habis, di mana setiap petunjuk baru adalah cliffhanger yang membuat mereka penasaran. Gosip tidak lagi bergantung pada fakta semata, melainkan pada kemampuannya menciptakan rasa penasaran dan keterlibatan emosional. Inilah yang membuat gosip menjadi bagian dari industri hiburan modern yang menjaga figur publik tetap relevan di mata masyarakat. Pemirsa, setelah pengakuan ibunda yang memicu kehebohan, kini giliran Pharrell Bramasta sendiri yang akhirnya angkat bicara untuk memberikan klarifikasi. Dalam kesempatan wawancara, anggota DPR RI sekaligus aktor ini menegaskan bahwa hubungannya dengan Fuji selama ini masih sebatas pertemanan. Ia menjelaskan bahwa kedekatan mereka tidak lebih dari aktivitas sehari-hari, seperti berolahraga bersama atau menghabiskan waktu dalam lingkaran pertemanan yang sama. Dekat dalam artian suka olahraga bareng, suka spending time bareng, ujarnya, berusaha meluruskan spekulasi yang terlanjur meluas. Namun menariknya, Pharrell tidak sepenuhnya menutup kemungkinan, ia menambahkan kalimat yang meninggalkan celah baru. Kedepannya kita tidak pernah ada yang tahu ya. Pernyataan ini tentu saja menjadi bahan bakar spekulasi baru, karena meski menegaskan sebatas teman, ada ruang kecil yang seolah memberi harapan pada penggemar. Dalam kesempatan yang sama, Pharrell bahkan tidak ragu melontarkan pujian untuk sosok Fuji. Ia menyebut bahwa Fuji adalah perempuan muda yang mandiri, produktif, dan hebat di usianya. Yang pasti dia perempuan mandiri ya, masih muda tapi hebat, produktif, anak gaul Jakarta, ujarnya dengan nada tulus. Meski begitu, saat ditanya mengenai kemungkinan hubungan yang lebih serius, Pharrell memilih untuk menyerahkan semuanya pada takdir. Sikap ini, meski mungkin mengecewakan sebagian penggemar, sekaligus menunjukkan kehati-hatian Pharrell dalam menanggapi isu yang selalu mengaitkannya dengan Fuji. Publik pun kembali terbagi, sebagian menganggap Pharrell jujur apa adanya, sementara yang lain yakin masih ada cerita yang belum terungkap. Inilah dinamika gosip di era digital, selalu meninggalkan ruang kosong untuk spekulasi baru.